Nah, keahlian apa yang dibutuhkan kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha, terutama di era digital online ini adalah kemampuan kita melihat sebuah masalah yang ada di sekitar, lalu menjadikan itu sebuah opportunity, sebuah peluang. Nah, seringkali kan yang kita lakukan ini, kita sudah lihat bermasalah itu udah biasa gitu. Tapi yang kita lakukan adalah komplain mungkin, atau nyalahin pemerintah, atau nyalahin pemimpin gitu, nyalahin keadaan dan lain sebagainya. Karena kita fokusnya hanya problem. Tapi kalau kita punya keahlian melihat problem ini sebagai opportunity, maka disitulah kita akan sebenarnya akan bisa menjadi pengusaha yang luar biasa gitu. Contoh misalnya yang di desa-desa tadi ya, saya punya banyak mitra juga yang di desa gitu ya. Alhamdulillah beliau berkembang gitu bisnisnya. Saya juga pernah alhamdulillah membantu beberapa UKM gitu. UKM ini yang mungkin teman-teman tahu ya, kalau kayak pengrajin rotan itu kan kalau nggak sistem online tuh kasihan teman-teman. Mereka konsinyasi, mereka naruh barang-barang di tempat-tempat toko yang besar. Itu uang nggak langsung dikasih loh sama ke mereka teman-teman. Jadi mereka nitip, uangnya nggak dikasih dulu. Sedangkan mereka kan butuh untuk sehari-hari, untuk makannya dan lain-lain sebagainya. Akhirnya itu kenapa nggak balance keuangannya. Akhirnya utangnya menumpuk gitu. Ketika uang dikasih, buat bayar utang lagi. Itu kasihan gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu saya sempat membantu untuk mereka bisa promosi ya. Alhamdulillah dari situ berkembang tuh, ternyata rotan itu bisa di branding gitu ya, bisa dijual, itu bisa sampai Papua, sampai ke seluruh Indonesia, bahkan nggak sistem konsinyasi lagi gitu, orang yang datang, orang yang nelponin, sehingga orderan mereka meningkat gitu. Itu yang alhamdulillah membantu gitu ya para pengrajin-pengrajin seperti itu. Nah, itu hal-hal yang bisa kita tangkap. Ini saya bantu share screen boleh? Oke, terima kasih Ngge. Nah, itu yang harus kita bisa menangkap, problem menjadi opportunity. Misal di desa kita, di desa saya itu apa yang kita lihat, masalah-masalah yang ada. Misal contoh ya, pengiriman itu kalau ke yang lain-lain misalnya itu agak susah karena harus ke kota gitu. Gimana caranya mereka ini gitu ya bisa mengirim lebih mudah. Misal, berarti saya harus membantu nih. Nah, niatkan dari membantu orang lain, kebermanfaatan buat orang lain. Maka masalah itu akan menjadi peluang yang besar nantinya gitu. Contoh lagi apa ya, misalnya kalau kita lihat aja kayak transport sekarang ya, kayak ada Gojek dan lain-lain itu kan buah dari sebuah masalah gitu ya, masalah yang ditemukan, kemudian mereka hanya menangkap jadi peluang. Nah, ini yang kita harus harus peka gitu. Kira-kira problem apa sih gitu. Berangkat dari problem itu yang bisa kita angkat jadi opportunity. Ya, karena orang sekarang beli itu bukan hanya karena butuh saja gitu. Bukan hanya karena dia punya uang gitu, tapi macam-macam gitu. Nah, inilah yang harus kita tangkap teman-teman ya, peluang ini yang harus kita tangkap. Nah, next, semoga nggak kecepatan ya, karena waktu. Next bisa dibantu. Ini tadi yang masalah fokus tadi ya. Jadi kalau kita ini melakukan kerja online ya, digital marketing online ya, selama 7 jam sehari, butuh 4 tahun menjadi ahli. Jadi kalau masih awal-awal kok rasanya omset saya belum naik ya, usaha saya kok begini aja, pertanyakan kepada diri kita, seberapa banyak kita melakukan promosi, mengembangkan ini ya target market kita gitu ya, mengetahui problem-problem ya, peka terhadap problem-problem. Nah, itu memikirkan usaha kita yang akan dipromosikan online. Nah, ini seberapa banyak waktu dalam seharinya. Next, Pak. Nah, kalau misalnya kita ya kan sambilan Mbak online itu, tapi kita mengeluarkannya cuma 3 jam setiap hari gitu ya, atau 1 jam, kadang hari ini kita promosi, besok enggak gitu.
kita udah nyerah karena nggak ada yang closing, nggak ada yang belanja gitu ya, ya udah kita akan butuhkan waktu lama untuk kita menjadi makin sukses gitu. Nah ini yang dimaksud dengan tadi hukum fokus 10.000 jam. Next. Nah ya, ini menangkap sebuah problem menjadi opportunity. Ya, karena kadang-kadang menjual itu, jualan online itu ya kadang-kadang, wah saya itu kalau nggak hobi saya nggak bisa Mbak gitu. Sebenarnya bukan masalah hobi atau enggak ya, karena saya lihat ada beberapa yang seperti UKM baking kue gitu. Itu mereka kadang-kadang berawal dari bukan hobi teman-teman, tapi menemukan persoalan gitu ya, persoalan baik dari dirinya maupun dari lingkungan, misal kepepet gitu ya, persoalan dirinya kepepet, ibu rumah tangga yang pingin sukses gitu, atau dari luar misalnya dia lihat, oh cake di sini dengan harga sekian gitu ya, terlalu nggak cocok nih buat lingkungan saya gitu, saya pingin yang harga lebih terjangkau untuk mereka gitu, atau misalnya cake-nya pingin saya punya kreasi yang ini gitu, karena orang sini tuh banyak suka yang seperti ini. Nah hanya menangkap menjadi peluang, jadi nggak sekedar hobi kalau menurut saya gitu ya, karena kalau cuman sekedar hobi, sekedar kita kecintaan, ketika kita nggak cinta gitu ya, kita males gitu, ketika nggak mood kita males jalankan, kan enggak, semua kita jalankan secara profesional. Jadi ini menurut saya jadi problem ini yang harus bisa kita tangkap teman-teman. Nah, semoga dari pertemuan ini nanti bisa dapat insight ya, oh apa nih yang harus saya dapatkan nih gitu ya, yang saya lihat di sekitar kita, masalah-masalah di sekitar diangkat menjadi peluang. Oke, nah kalau sudah ketemu baru kita menentukan kan produk kita itu yang seperti apa gitu. Nah sekarang produk udah ada misalnya, terus gimana cara memasarkan online? Nah kebanyakan dari kita itu fokusnya langsung ke jualan. Jadi media sosialnya semua dibuat promosi produk-produknya, isinya jualan aja. Jadi ibarat rainbow itu semua ditembakin ya. Enggak, kalau online tuh enggak kayak rainbow kita semua nembakin semua gitu. Enggak, kita harus tahu target market kita siapa. Semakin spesifik target market kita, semakin tepat itu akan menghasilkan closing. Contoh TikTok. TikTok itu teman-teman, kalau teman-teman bangun campur aduk di situ ya, enggak spesifik, itu juga algoritma TikTok juga enggak akan bisa maksimal untuk menaikkan ya. Nah, semakin spesifik itu ya niche-nya atau topiknya itu akan semakin bagus. Nah, topik itu semakin bagus ketika kita udah menentukan target market kita yang tepat. Ya, contoh misalnya saya itu punya usaha Mbak, produk saya A. Produk saya ini jilbab misalnya. Jilbab itu sama-sama jilbabnya, tapi harus dispesifikkan lagi. Jilbab itu semua muslimah juga pakai jilbab, tapi muslimah yang seperti apa? Yang kira-kira suka dengan jilbab yang Anda punya gitu. Oh, usianya ini karena jilbab saya ini jilbab lucu-lucu Mbak, jilbab anak muda kekinian, terus harganya juga nggak terlalu mahal. Oh saya target anak-anak mulai dari tingkat SMP sampai anak kuliah ya, dimana uangnya itu mereka belum banyak untuk misalnya beli yang mahal-mahal. Nah seperti itu, anak-anak muda, wanita usia mulai dari 15 sampai 7 sampai 20 tahun misalnya. Nah, setelah tahu oh anak-anak muda ini sukanya apa ya gitu. Oh anak-anak muda ini suka konten-konten yang apa ya, yang ringan, nggak terlalu berat. Terus konten-konten yang memberikan tips ya, tips untuk anak muda sesuai dengan target market kita itu gitu loh. Nah, semakin spesifik target market yang kita tentukan, untuk kedepannya kita menentukan mau promosinya gimana, mau branding produk kita gimana, itu akan lebih mudah teman-teman, daripada teman-teman nggak menentukan target market. Jadi yang harus dilakukan pertama sebagai seorang
pengusaha online ya yang mau jualan online itu adalah harus paham target marketnya. Nah, coba saya ingin tahu nih, chat di kolom komentar. Usaha teman-teman apa nih yang saat ini sedang dijalankan? Sama target marketnya apa? Dijelaskan. Target marketnya siapa? Ingin tahu. Cireng. Oke, Cireng itu target marketnya siapa? Usia berapa? Nah, semakin detail itu semakin bagus. Terus Cirengnya ini hanya untuk lingkup pengiriman lokal atau bisa seluruh Indonesia. Nah, ini harus semakin detail lagi. Ya, contoh misalnya cake saya ini kalau saya jual di sekitar saya, lingkungan saya itu nilai harganya itu kayaknya nggak sesuai nih sama pendapatan dari mereka. Maksudnya untuk beli kue saya itu terlalu mahal buat orang-orang di sekitar saya. Misal kayak gitu. Oh, berarti target market saya ubah, bukan orang-orang sekitar saja, tetapi orang-orang di luar dari daerah saya. Nah, jadi ini saya kembangkan secara online. Maka ketika dikembangkan secara online udah dipikirkan mulai dari packagingnya, mulai dari ketahanannya, mulai dari nanti pengirimannya, mulai dari cara promosinya gitu ya, karena cake ini harganya menengah gitu ya, menengah ke atas, maka konten promosinya pun juga akan berbeda. Nah, itu harus lebih detail teman-teman. Semakin detail maka semakin bagus lagi untuk teman-teman bisa mengembangkan promosi secara online.